Cinta, ternyata kita adalah kekasih semesta yang berikrar pada peradaban. Ia menjelma dalam rupa awan putih nan merona suci, menjejak kisah pada sebuah negeri yang ranum dan manis karena kebersahajaannya. Di negeri itu, kehidupan adalah anugerah, memancar ramah bersama cahaya yang menggeliat di antara daun-daun basah. Sungai-sungai mengalirkan rindu, gemericik airnya menciptakan nada yang mengalun tentang kisah kasih semesta pada negeri. Kita memang kekasih semesta yang lahir dari pertautan cinta antara semesta dan negeri. Pertautan cinta yang tidak biasa, tapi meninggalkan kisah pada raut wajah kita. Adalah Lumalundung, sang putri semesta, dan Mama Nua, sang putra negeri. Cinta yang ditautkan oleh sehelai selendang putih, lalu melahirkan kita, anak-anak negeri. Kisah yang ingin kuselami sekali ini, untuk lebih memaknai cinta dan kita. Salah untuk metenden pinangumani Mama Nua eleken ni Mama Nua umpolai nendo ano di ose dumukat si Mama Nua Osia melek sesio royo elekeni Mama Nua nisiamo si Lumalundung. Ini Tumutenden ini satu telaga yang punya sejarah. Terus sampai sekarang jadi cerita rakyat. Cerita rakyat dan dia punya kenyataan itu ada. Ada satu laki-laki petani, dia bernama Mama Nua. Nah, terus dia berkebun di situ, dia ada tanam tebu. Nah, serta dia berjaga di kebun, tiap hari dia pergi. Kong dia lihat ini tebu ini berkurang tiap hari. Kong dia jaga dia mau cari tahu siapa yang ambil itu tebu. Kong dia dapat lihat ke sana ada itu bidadari. Dorang ada 9 itu sementara bermandi. Kong bagaimana itu dia cara supaya dia boleh dapat tahu tuh ada ambil tebu, dia ambil satu bidadari punya baju, dia simpang. Ternyata yang dia ada megang baju itu dia punya nama Lumalundung. Serta itu setelah mandi dorang itu kan semua pulang di Kayangan, Pedompet Tampa. Ini yang satu ini, soalnya tidak ada baju, jadi dia sering boleh pulang, tinggal di atas sendiri. Di situ ada cerita bahwa ini Mama Nua ini, dia langsung tanya akang Pak Lumalundung, mau bikin istri dicerita, dorang ada dapat anak. Dia punya anak ada kasih nama Walan Sendong.
Sumber mata airnya ini dari Gunung Kelabat. Jadi tidak bisa habis-habisnya air. Dulu pernah kemarau panjang, air ini tidak bisa kering. Banyak pengunjung-pengunjung yang suka datang mandi sini, cuci pakaian sini, karena air ini sejuk. Pendatang-pendatang suka datang mandi sini, minum sini, karena air ini kalau ada yang datang di subuh hari, banyak yang perempuan-perempuan suka datang mandi sini karena orang tua dulu bilang bisa jadi cantik kalau mau cuci muka sini atau mandi di waktu subuh. Di Minahasa Utara atau Nusia ini banyak sekali kesenian yang malah ada yang masih terpendam dan bernuansa budaya. Jadi kesenian yang digali dari budaya-budaya yang ada. Sebagaimana yang orang tahu di Tonsea ini, khususnya di Minahasa Utara, ada legenda-legenda seperti Batu Nona, ada cerita legenda tentang Tumatenden, ada cerita legenda tentang Waleposan, ada cerita legenda tentang Putri Linekepan. Lebih spesifik kalau misalnya Tumatenden ini karena dia memiliki banyak hal. Ya, kita tahu bersama dia berasal terimajinasi dari sebuah legenda cerita. Tentu saja di dalamnya itu ada memiliki banyak, termasuk pesan-pesan moral yang ada di situ, kemudian keindahan-keindahan yang dapat diceritakan lewat tarian itu. Karena kita bicara soal legenda atau cerita rakyat ya. Kalau tidak ada cerita berarti kita tidak punya legenda. Agar generasi-generasi selanjutnya tidak buta budaya, ya, tidak buta budaya. Karena kalau kita harus meniadakan itu, tidak melestarikan itu, tentu saja kita tidak akan punya identitas lagi. Kalau kita meyakini bahwa budaya adalah kehidupan, budaya adalah identitas. Setiap bangsa, setiap daerah, setiap kampung saja itu punya identitas. Kabupaten Minahasa Utara kaya akan potensi wisata. Anda bisa ke Pulau Lihaga, ke Pulau Bangka. Kalau ke Minahasa Utara juga kita bisa berwisata air terjun yang ada di Tunan. Kemudian kita bisa ke Jagar Budaya yang ada di Sawangan, yang terkenal dengan Waruga Sawangan. Ke Minahasa Utara juga kita boleh berwisata kuliner, itu sangat khas adanya di air Madidi dan kaya akan tari-tarian dan kesenian ciri khas Tonsea. Di desa wisata Budo itu yang dijual mangrove-nya, view sunset-nya. Salah satunya kami menggunakan pendekatan storynomy tourism. Kita tahu bersama bahwa di Minahasa Utara itu ada Tumatenden dengan legendanya yang begitu terkenal, Lumalundung dan Mamanua dengan 9 bidadarinya. Ada dua prioritas pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara. Pertama, pengembangan pariwisata alam. Yang kedua, pengembangan wisata budaya. Untuk pengembangan wisata alam, kita memiliki pemandangan yang indah, baik pantai maupun pemandangan bawah laut yang luar biasa. Dan kemudian untuk pengembangan wisata budaya, kita melakukan peningkatan dengan storynomy. Setelah pemerintah menetapkan Likupang sebagai salah satu destinasi super prioritas, maka pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Minahasa Utara terus digenjot, sehingga pengembangan pariwisata, khususnya pembangunan Likupang sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas, terus dikembangkan. Pemerintah pusat juga melalui Kementerian PUPR memberikan bantuan berupa pembangunan homestay yang dilakukan di 3 desa yang ada di Likupang di Kabupaten Minahasa Utara. Dan kami berterima kasih karena dapat bantuan, karena untuk orang kehidupan boleh dibilang bapak cuma petani. Ada dapat bantuan homestay ini merasa bersyukur sekali karena ada menambah usaha ya di kehidupan sehari-hari. Mengolah homestay ya dibilang butuh waktu, tenaga, itu juga berjalan bagus atau baik.
Negeri ini negeri Tonsea, negeri yang dicintai semesta. Menyusuri jejak-jejak percintaannya, menautkanku dengan rupa-rupa bijak sang leluhur. Leluhur yang mewariskan keajaiban cipta. Leluhur yang mewariskan kekuatan karsa. Leluhur yang mewariskan ragam pesona rasa yang mengharu nuansa. Leluhur yang mewariskan semangat juang melalui doa-doa lantang. Dan kita pewarisnya adalah penjaga peradaban. Jadi saya walaupun sudah tua, saya berusaha untuk mengembangkan ini kebudayaan. Terutama yang menjadi anak didik saya, anak-anak SD, SMP, SMA, dan yang lain sudah kuliah. Jadi salah satu tarian yang ada di sanggar saya, Sanggar Budaya Lumaya, adalah tarian Tumatenden. Nah, tarian Tumatenden ini adalah tarian dari orang Tonsea yang ada di Minahasa Utara. Sadai kuaiten sawisape. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sadaing kita sipape. Kalau bukan torang, siapa lagi? Pada tahun 1959, rombongan kesenian kami diundang ke Jakarta dan mengisi acara 17 Agustusan. Kita menari itu di depan Bapak Presiden Soekarno dan para duta-duta besar. Dan mengisi acara Maengke Tumatenden yang kita isi cerita Tumatenden. Dan saya sendiri yang memerankan sebagai Lumalungdung pada saat itu. Jangan heran kalau putri-putri Tonsea dan pria-pria Tonsea ini adalah ganteng-ganteng karena kami percaya bahwa turunannya adalah turunan titisan dari putri Lumalundung yang cantik yang turun dari Kayangan. Berkunjunglah ke Minahasa Utara. Tempatnya indah, ramah, behave, ya, sopan santun ada, dan punya hati yang baik.
Sekaranglah saatnya kita kembali pada pelukan semesta, ibu yang mewariskan kemegahan pesona nan sahaja. Sekaranglah saatnya kita kembali menjejak kisah di tanah negeri, ayah yang mewariskan kekuatan dan kebesaran hati. Lumalundung dan Mama Nua bukan hanya sekedar kisah leluhur yang berulang di tiap masa. Lebih dari itu, ini adalah kisah anugerah cinta dari semesta untuk negeri kita, Tonsea. Maka, berbanggalah kita menjadi pewaris anugerah cinta itu.